Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah hadis ekonomi pertemuan ke-9 kita akan membahas hadis tentang agen, simsar, dan menimbun barang atau yang dinamakan dengan ihtikar. Apa itu simsar? Apa itu ihtikar? Di sini akan dibahas beserta hadis-hadis dari riwayat Imam Bukhari atau hadis sahih. Simsar merupakan orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual beli. Jadi pihak ketiga di sini perantara, pihak orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pihak pembeli. Hadisnya diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari, diceritakan bahwa dari Ibnu Abbas radhiyallahu an dalam perkara simsar ia berkata, tidak apa-apa kalau seseorang berkata, jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau. Jadi jelas perkataannya, jualah kain ini dengan harga sekian, lebih dari penjualan harga itu adalah untuk engkau. Pendapat ulama mengenai hukum jual beli ya perantara. Ibrahim, Ibnu Sirin, dan membolehkan samsarah atau wasatoh secara mutlak. Ulama Hanafiyah membolehkan samsarah atau wasatoh dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya. Ulama Malikiyah di sini juga membolehkan samsarah atau jual beli perantara atau wasatoh dengan syarat ditentukan dengan jelas jangka waktunya, jenis ataupun bentuk perbuatannya, dan jumlah ujroh atau upah yang berhak diterima oleh pihak perantara. Ulama Syafi'iyah membolehkan samsarah atau wasatoh dengan syarat perantara atau wasit melakukan pekerjaan tertentu, atau dalam hal lain tidak boleh tidak melakukan apa-apa. Jadi harus melakukan sesuatu dengan cara menjual. Jual beli via perantara atau makelar ini yang diharamkan ialah melakukan praktek-praktek yang merugikan. Contohnya apa? Menjual dan mencari minuman keras sebagai pesanan dari orang. Jadi tidak boleh menjual minuman keras untuk dijual kepada orang. Mencari rumah sebagai tempat bermaksiat atau berjudi ini juga diharamkan ya, dan menjual atau mencari narkotika sebagai pesanan dari orang tertentu. Jadi ada beberapa contoh yang diharamkan dalam perantara atau makelar untuk dijual kembali kepada pembeli. Salah satunya adalah menjual minuman keras, narkotika, atau menjual rumah atau mencari rumah sebagai tempat bermaksiat atau berjudi. Ini yang diharamkan. Yang kedua, menimbun atau ihtikar dalam bahasa Arabnya. Ihtikar yaitu menimbun barang saat harga melambung. Jadi tidak boleh nih kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika barang tersebut sangat dibutuhkan. Jadi menimbun barang dalam Islam itu sangat tidak diperbolehkan, karena ketika harga turun, orang menimbun barang dengan sangat banyak, kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika terjadi barang itu sangat dibutuhkan oleh calon pembeli atau pembeli. Hadisnya riwayat Muslim dari Sa'id bin Musayyab, ia meriwayatkan bahwa Ma'mar ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Jadi jelas di sini hadisnya sahih. Rasulullah pernah bersabda bahwasannya barang siapa menimbun barang maka ia berdosa. Hadis sahih yang diriwayatkan oleh Muslim ini sudah jelas mengatakan menimbun barang seperti ini dilarang dan hukumnya adalah haram, karena perbuatan demikian didorong oleh nafsu serakah.
loba dan tamak, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Jadi kan orang banyak bingung, kekurangan barang, sedangkan satu orang menimbun barang, lalu menaikkan harga yang sangat tinggi kepada calon pembeli. Maka ini termasuk tamak atau serakah, serta mementingkan diri sendiri dengan merugikan orang banyak. Selain itu juga menunjukkan bahwa pelakunya mempunyai moral dan mental yang sangat rendah. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum ihtikar. Di antara perbedaan hukum ihtikar tersebut adalah sebagai berikut. Menurut ulama Maliki, ihtikar hukumnya haram secara mutlak, tidak dikhususkan bahan makanan saja. Jadi tidak dikhususkan makanan saja, tetapi juga barang tidak boleh nih ditimbun. Mazhab Hanafi secara umum berpendapat, ihtikar hukumnya makruh tahrim. Ulama mazhab Hanafi tidak secara jelas menyatakan haram dalam menetapkan hukum ihtikar. Menurut ulama Syafi'i, ihtikar hukumnya haram berdasarkan hadis Nabi dan ayat Al-Quran yang melarangnya melakukan ihtikar. Ulama mazhab Hambali juga mengatakan ihtikar diharamkan syariat karena membawa mudarat yang besar terhadap masyarakat dan negara. Karena Nabi SAW telah melarang melakukan ihtikar terhadap kebutuhan manusia. Lalu jenis barang yang haram ditimbun atau ihtikar tadi. Para ulama berbeda pendapat mengenai objek yang ditimbun, yaitu kelompok yang pertama mendefinisikan ihtikar sebagai penimbunan yang hanya terbatas pada bahan makanan pokok saja atau bahan primer. Kelompok yang kedua pertama mendefinisikan ihtikar yaitu menimbun segala barang-barang keperluan manusia baik primer maupun sekunder. Jadi ada dua kelompok ulama di sini berpendapat. Yang kelompok pertama mengatakan bahwasanya penimbunan barang itu hanya berbatas pada kebutuhan pokok atau kebutuhan primer, sedangkan pendapat yang kedua dua-duanya sama-sama dilarang, baik itu kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Hikmah dari larangan melakukan ihtikar, apa hikmahnya? Imam Nawawi menjelaskan hikmah dari larangan ihtikar adalah mencegah hal-hal yang menyulitkan manusia secara umum. Oleh karenanya, para ulama sepakat apabila ada orang memiliki makanan lebih, sedangkan manusia yang sedang kelaparan dan tidak ada makanan kecuali yang ada pada orang tadi, maka wajib bagi orang tersebut menjual atau memberikan dengan cuma-cuma makanannya kepada manusia supaya manusia tidak kesulitan. Jadi ini salah satu hikmah dari larangan melakukan ihtikar. Kesimpulannya, samsar itu maklar diperbolehkan dengan beberapa catatan yang tadi, bahwasannya tidak boleh, yang tidak diperbolehkan adalah mencari atau menjual minuman keras, mencari atau menjual narkotika, mencari rumah untuk berbuat maksiat. Terus sedangkan ihtikar atau menimbun itu beberapa ulama sepakat bahwasanya haram karena merupakan salah satu contoh perbuatan yang tamak, serakah, dan menyulitkan orang lain seperti itu. Terima kasih. Sekian, akhiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.